Ya, putusan Mahkamah Agung yang memangkas hukuman para terpidana dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ini juga menimbulkan reaksi beragam. Bahkan saat Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan keputusan ini bersifat final dan mengikat atau final and binding. Ada presiden tentunya yang tercipta dari hasil akhir ini, baik terkait dengan perspektif hukuman mati bagi Verdi Sambo khususnya dan tentunya keadilan bagi tidak hanya keluarga korban mendiang Brigadir Yosua Huta Barat, tetapi juga masyarakat sebagai subjek hukum Indonesia. Kita bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir via sambungan Zoom. Ayah kandung mendiang Brigadir Yosua Samuel Huta Barat, kuasa hukum Riki Rizal Erman Umar, dan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Mbak Fani, selamat malam Pak Irfan. Baik. Selamat malam Pak. Pak Samuel, sudah bergabung bersama kami? Oke, kami masih menunggu kehadiran Pak Samuel juga untuk bergabung bersama dengan Pak Erman dan juga Prof. Hipnu. Malam hari ini saya langsung saja ke Pak Erman Umar. Tanggapan atau reaksi Bapak terkait dengan kasasi atau putusan kasasi atas klien Bapak, apakah cukup adil? Tanggapan saya pertama, ucapin terima kasih kepada Majelis Hakim Agung yang sudah menurunkan putusan terhadap klien saya, Riki Rizal. Tentunya juga Riki Rizal, walaupun saya belum bisa komunikasi karena dia masih dalam tahanan di rutan Kejaksaan Agung, tapi artinya kita mengucapkan terima kasih. Namun demikian, prediksi putusan ini, putusan tentang Mahkamah Agung ini, saya dari awal kepada teman-teman tim hukum maupun Riki Rizal, saya sudah menduga bahwa di tingkat kasasi, insya Allah akan ada perubahan putusan. Malah cuma ini masih berbeda sikap dengan tim kita. Kalau kami dari awal, kami tetap menilai bahwa untuk Riki Rizal, unsur-unsur terhadap putusan 340, pembunuhan berencana dan dia sebagai ikut serta, itu menurut kami sesuai fakta persidangan tidak memenuhi gitu. Sehingga kami tetap ngotot dan selalu menyatakan bahwa Riki Rizal harus bebas gitu. Jadi itu tanggapan kami. Pertama, kami yakin ada perubahan di Mahkamah Agung. Yang kedua, kenapa kita ada keyakinan? Ya tingkat ini ya, tingkat kematangan Majelis Hakim Agung atau tingkat pengaruh opini publik gitu. Yeah. Kalau di PN kan sangat dipengaruhi gitu kan, sehingga hakim mungkin berbagai alasan atau berbagai ini sehingga kurang merasa terlepaslah itu apakah memang sudah menjadi fakta keyakinan di majelis hakim di PN ataupun di PT, tapi bagi kita tidak sesuai dengan fakta. Malah hakim itu hanya mengikuti halusinasi yang selalu kita bilang halusinasi jaksa. Kenapa kita bilang itu? Karena fakta hukumnya tidak sesuai, tidak. Jadi misalnya apa yang dia tuduh si Riki memata-matain turun di jalan antara Magelang, kemudian memata-matai supaya si ini tidak lari. Itu udah gimana faktanya? Nggak ada saksi yang menyatakan itu, jadi hanya ilusi dan akhirnya itu yang diambil alih oleh majelis. Itu makanya kita tetap selalu menyatakan bahwa kami tetap punya keinginan itu bebas. Tapi kalau majelis berpendapat itu kita hargai gitu. Yang jelas pada saat Mahkamah Agung ini kita terima kasih. Namun demikian tentu kita akan mencari waktu berbicara sama. Kalau sebelumnya tentu namanya Riki Rizal kalau masih dihukum ya saya tidak, yang jelas tentu ada keinginannya untuk PK dari awal dulu. Nanti kita lihat, ini kan belum sampai putusan lengkapnya kan kita belum terima gitu. Pertimbangannya belum dibaca juga ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Samuel yang kebetulan juga sudah bergabung via sambungan telepon. Pak Samuel, selamat malam. Pak Samuel, baik. Pak Samuel, selamat malam. Terima kasih atas waktunya malam hari dalam Sindo Prime. Pak Samuel, bagaimana dengan kondisi Bapak mendengar bagaimana putusan hakim dari Mahkamah Agung tersebut? Ya, kondisi kami ya sehat sampai saat ini. Soal mendengar ya keputusan Mahkamah Agung, kita awalnya sangat terkejut bahwasanya pada hari kemarin 8 Agustus ada sidang kasasi atas ajuan oleh Verdi Sambo. Sebelumnya kita tidak mengetahui bahwa pada hari kemarin itu ada sidang kasasi.
kita mengetahuinya dari seorang awak media bahwa awak media ini menelepon kami pada 6:30 sore kemarin meminta tanggapan soal keputusan Mahkamah Agung. Jadi saya sendiri merasa terkejut, loh apa yang mau saya berikan tanggapan? Sedangkan persidangan itu saya tidak mengetahui dan tidak mengikutinya. Apa yang saya mau bicarakan, itulah keterkejutan saya bilang sama awak media yang menelepon saya. Pak Samuel? Ya. Bapak kecewa? Terutamanya kita kecewa itu dalam hal persidangan itu kita tidak tahu sama sekali selaku si korban. Jadi tentu kita mengetahui persidangan itu kita bisa mengikutinya secara live apa bagaimana kita mengikutinya, itu tahu kita prosesnya kenapa ini begini, kenapa itu begitu, kenapa bisa diturunkan. Tentu ada hal-hal yang menurut hukum di situ yang kita ketahui, termasuklah pembelajaran bagi kita. Ini tiba-tiba ada berita bahwa ada persidangan dan hukuman telah diturunkan dari hukuman mati sampai seumur hidup. Hal inilah yang bikin kita kecewa, tidak diketahui sama sekali. Tidak ada ketransparanan dalam proses hukum. Kalau dengan hasilnya sendiri Pak Samuel, kecewa atau bagaimana, ada tanggapan? Dengan hakimnya sendiri pun bagaimana lah ya. Kita sudah menjadi hanya pendengar berita saja. Jadi kita mengambil suatu keputusan tidak bisa. Cuman kita merasa kecewanya tidak disiarkannya secara langsung dan kita tidak ada pembelajaran di dalamnya dan kita tidak bisa mengikutinya. Oke. Itu kampung kecil. Dari Ibu sendiri bagaimana Pak Samuel? Juga ada tanggapan begitu terkait dengan hasilnya? Kemudian ya ketika kita mengetahui Ferdy Sambo tidak jadi dihukum sesuai dengan hasil persidangan sebelumnya, Putri Chandrawati jadi 10 tahun dipotong 50% dari hukuman sebelumnya. Ya, ibu atau istri saya kemarin sore itu mendengar berita ini, dia merasa terdiam dan begitu meneteskan air mata. Kok bisa begini, kita tidak mengetahuinya. Itulah yang keluar dari omongan dia. Jadi saya pun tidak memahami hal itu. Kita kecewa gitu. Baik Pak Samuel. Pak Samuel dan juga Pak Erman serta Prof. Ibnu bisa kita tahan sebentar ya. Kita akan dengarkan bagaimana tanggapan juga dari masyarakat begitu terkait dengan bagaimana putusan dari kasasi MA. Saya sudah terhubung dengan Jen Cahyani yang saat ini berada di Sudirman, juga akan menanyakan terkait dengan hasil putusan MA tersebut. Jen, silakan. Ya, Fani dan juga pemirsa, saat ini kami berada di tengah keramaian DKI Jakarta, tepatnya di Jalan MH Tamrin, dan seperti diketahui memang untuk vonis Ferdy Sambo sendiri yang memang sudah mendapat putusan pada persidangan kasasi di Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 8 lalu yang mengurangi hukuman Ferdy Sambo CS yang semula dihukum atau divonis hukuman mati dan berujung kepada hukuman seumur hidup, dan juga ada istrinya Putri Chandrawati yang semula dengan hukuman atau vonis 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara, dan juga ada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dengan masing-masing menjadi 10 tahun dan 8 tahun penjara. Dan tentunya bagaimana respon dari masyarakat ini ya, dari media juga sudah banyak ya begitu dari masyarakat Indonesia yang mengeluhkan hal tersebut, dan saat ini kami akan mencari tanggapan dari para warga atau masyarakat di DKI Jakarta terkait hal tersebut. Dan saat ini kami sudah bergabung dengan salah satu warga di sini. Halo Mas, dengan Mas siapa? Saya dengan Wibi. Oke. Mas Wibi, ini saya mau minta tanggapannya nih terkait pengurangan vonis Ferdy Sambo CS yang kemarin sudah ada atau disampaikan di persidangan Mahkamah Agung yang ternyata ini secara tertutup gitu. Mas, bagaimana? Ini tentu anti klimaks ya dari segala proses yang sudah dijalani, mulai dari tahapan pertama
di mana masyarakat berinteraksi luar biasa melihat dari persidangan ini. Banyak orang juga melihat ini sesuatu hal yang luar biasa menguras energi kita semua bagi bangsa kita. Melihat kasus ini, ketika mendapatkan vonis dari Mahkamah Agung seperti ini, tentu ini mencederai kepercayaan kita terhadap institusi hukum yang berlaku pada hari ini. Ya, mungkin kalau Mas Wibi sendiri memang mengikuti perjalanan kasus ini kah dari awal? Ya tentu, kita melihat di stasiun TV, media sosial, bagaimana harapan kita besar bahwa dengan ada putusan hukuman mati kemarin adalah penegakan hukum ini ternyata masih ada di Indonesia. Tapi pada saat ini ketika diputus pengurangan seumur hidup dengan Ibu Putri dengan pengurangan 10 tahun dan lain-lain, ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Masih adakah keadilan yang diharapkan itu? Gimana hukum itu seakan-akan tumpul ke atas, tajam ke bawah? Mas, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait hukum atau penegakan hukum di Indonesia ini, Mas? Kita pasti warga Jakarta menghormati segala bentuk proses hukum. Namun karena ini sudah sangat amat terekspos luar biasa, tentu kita menjadi terlibat secara emosional di situ. Dan ketika hal ini diputuskan dari Mahkamah Agung seperti ini oleh Kamar Pidana, jadi kita ada rasa-rasa ya kekecewaan untuk melihat ini. Bagaimana dengan nasib daripada keluarga korban seperti itu kan? Mungkin terakhir nih Mas, mungkin harapannya apa jika nanti terdapat kasus-kasus yang serupa di Indonesia? Harapannya apa? Karena jaksa sudah tidak bisa mengajukan upaya hukum lain kan. Jadi hari ini pembelajaran bagi kita semua bahwa hukum di Indonesia seperti ini. Dan jangan bermain-main ya. Mudah-mudahan ke depan di pemerintahan selanjutnya di era yang baru ada harapan hukum ini menjadi tegak lurus. Baik, terima kasih banyak Mas Wibi. Selamat beraktivitas kembali dan selamat beristirahat. Begitulah Fani pendapat dari salah satu warga yang ada di sini. Dan sebelumnya memang tadi saya juga sudah mengobrol dengan para warga atau masyarakat yang sedang bersantai dan juga sedang dalam perjalanan pulang dari bekerja begitu ya, dan banyak dari mereka yang memang menyampaikan juga kekecewaannya terhadap pengurangan vonis atau hukuman dari Verdi Sambo CS ini. Namun banyak juga dari mereka yang tidak berkenan untuk menyampaikan di muka publik begitu ya. Namun memang banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat dan saya tadi juga sudah menanyakan ke beberapa warga di sini dan untuk laporan kami di Jalan MH Tamrin sekian, saya kembalikan ke studio Fani. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas informasinya. Saya kembali ke Pak Samuel Huta Barat. Pak Samuel, mungkin tadi mendengar ya sedikit atau sekelumit tanggapan dari masyarakat yang sebagian besar menyatakan juga sama kecewanya terutama dengan keluarga almarhum Brigadir Yosua begitu terkait dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Tanggapan Pak Samuel? Ya, tentu masyarakat luas itu sangat mengharapkan memang. Saya dari tadi siang sudah mengikuti berita-berita yang ada di media. Kebanyakan masyarakat sangat kecewa terhadap keputusan Mahkamah Agung, apalagi terhadap keputusan itu tidak disiarkan secara langsung dan masyarakat pun tidak bisa mengikutinya secara transparan. Oleh karena itu masyarakat, apalagi kami merasa kecewa dalam keputusan ini. Oke, baik Pak Samuel, kita tetap harus kita sama-sama masih menunggu begitu terkait dengan pertimbangan seperti apa, karena kami awak media juga penasaran terkait dengan pertimbangan apa yang diambil oleh majelis hakim, walaupun memang ada dissenting opinion, tapi mayoritas dari majelis hakim memutuskan untuk menganulir putusan dari para terpidana. Nanti saya akan juga tanya kepada Pak Prof. Ibnu, tapi saya masih ke Pak Samuel karena saya tahu Pak Samuel masih akan ada agenda lagi setelah ini begitu, waktu Bapak sangat terbatas. Ada langkah hukum mungkin yang ingin Bapak dan juga keluarga serta kuasa hukum yang mewakili keluarga Bapak begitu ke depannya, walaupun disebut oleh Menko Polhukam keputusan dari kasasi MA ini bersifat final and binding. Ya, soal langkah-langkah selanjutnya kita ya perlu dulu konfirmasi ataupun meminta arahan-arahan dari tim kuasa hukum kita ya. Bagaimana langkah selanjutnya atau bagaimana kita perlu konsultasi dulu, Mbak. Baik Pak Samuel, terima kasih sebelumnya atas waktu Bapak. Kalau misalnya Bapak masih bisa bergabung lagi nggak apa-apa Bapak. Prof. Ibnu mungkin juga sudah mendengar begitu, baik dari kuasa hukum, kemudian Pak Samuel,
dan juga bagaimana tadi masyarakat ternyata memang sebagian mempertanyakan begitu terkait dengan pertimbangan apa yang menyebabkan majelis hakim menganulir putusan dari pengadilan tinggi sebelumnya, dan ya bisa dibilang jumlah dari pidana yang diturunkan kepada para terdakwa ini sangat drastis begitu jumlahnya. Tapi Prof. Hipnu, saya terpaksa harus tunda dulu jawaban Bapak dan juga Pak Herman Umar. Kita akan jeda sesaat. Pemirsa, Sindo Prime masih akan segera kembali sesaat lagi.